Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Hari Raya Pentakosta berdasarkan Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 16, ayat 23 sampai 26. Peran Allah Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salah satu adegan yang menarik dalam film Quo Vadis, Kemana Engkau Pergi, adalah pertarungan antara orang-orang Kristen dengan binatang-binatang buas dan ditonton oleh Kaisar Nero dan ribuan orang dari podium. Pada waktu itu, ada seorang perempuan Kristen yang diikat di tengah arena. Kemudian ke dalam arena itu dilepaskan seekor banteng ganas yang hendak mencabik-cabik perempuan itu. Tetapi banteng itu dihadang oleh seorang anak muda dengan otot yang sangat kekar. Maka terjadilah pertarungan yang sengit antara anak muda itu dengan banteng tersebut. Dia menangkap tanduk banteng itu dan bergumul sampai kedua tanduknya tercabut dan banteng itu mati. Pada masa kekaisaran Nero, tidak sedikit orang Kristen yang mati setelah bertarung dengan binatang-binatang buas di arena Colosseum di Roma. Namun, ada pula yang berhasil mengalahkan binatang buas itu dan dibiarkan hidup oleh Kaisar Nero. Pertanyaannya adalah, dari manakah orang-orang Kristen memperoleh keberanian itu untuk bertarung dengan binatang-binatang buas, kalau keberanian itu tidak diberikan oleh Roh Kudus? Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama hari ini kita mendengar lukisan tentang peristiwa Pentakosta. Ketika Roh Kudus belum turun, para murid diliputi ketakutan. Mereka tidak berani keluar rumah karena pimpinan agama Yahudi mengancam mereka. Karena itu, mereka tinggal saja di ruang atas di Yerusalem. Sementara itu, mereka juga diliputi perasaan cemas dan putus asa. Mereka ragu dan tidak percaya bahwa kabar gembira yang disampaikan oleh Yesus bisa diteruskan kepada orang-orang dan bangsa-bangsa lain. Tetapi setelah Roh Kudus turun pada hari Pentakosta itu, segala sesuatu menjadi lain. Para murid yang tadinya takut, ragu, cemas, bimbang, dan mengunci diri di dalam sebuah ruangan tertutup berubah sama sekali. Petrus angkat bicara dan menantang para pendengarnya untuk merubah hidup dan menerima permandian. Mereka keluar dari kungkungan ruang atas yang terkunci dan pergi kemana-mana menyebarkan kabar gembira tentang Yesus Kristus yang disalibkan, tetapi kemudian bangkit lagi dan kini naik ke surga. Pada hari Pentakosta itu, Petrus dengan lantang memberi kesaksian tentang Yesus yang disalibkan oleh bangsanya sendiri, tetapi kemudian bangkit dari alam maut. Perubahan yang terjadi pada murid-murid itu begitu total, sehingga orang-orang heran melihat mereka dan malah menyangka bahwa mereka kemabukan anggur. Tetapi dengan khotbah yang berapi-api, sambil mengutip teks-teks kitab suci Perjanjian Lama, Petrus menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang yang kemabukan anggur, melainkan karya Roh Kuduslah yang membarui semangat hidup mereka. Roh Kudus itulah telah membarui segala-galanya dan semua murid menjadi baru. Saudara-saudari terkasih, dari peristiwa Pentakosta itu, sebagaimana diceritakan dalam Kisah Para Rasul, kita mendapat pesan yang sangat kuat tentang peran Roh Kudus. Roh Kudus itu mampu memberikan semangat baru kepada kita. Ia mampu merubah hidup kita. Ia mampu membuat kita menjadi saksi dan tidak takut lagi akan resiko akibat kesaksian itu. Roh Kudus itu berkuasa dan bahkan jauh lebih kuat daripada kecemasan kita. Saudara-saudari terkasih, Pentakosta adalah awal yang baru.
pada hari ini, Yesus menganugerahkan kepada kita Roh Kudus. Karena itu, marilah kita membuka diri dan menerima Roh Kudus itu. Biarkanlah Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita dan menghasilkan buah-buah berlimpah, seperti yang disebutkan oleh Rasul 1 Paulus dalam suratnya kepada umat di Galatia, bab 5 ayat 22-23, yakni sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Roh Kudus itu dan menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa Roh Kudus itu telah bekerja di dalam diri kita dengan menunjukkan buah-buahnya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.